Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke, di kesempatan yang berbahagia ini, teman-teman, saya akan melakukan pengecekan LCD touchscreen HP Oppo Reno 2. Oke, LCD touchscreen-nya itu yang seperempat yang biasa, dan ini sudah saya lepas LCD touchscreen yang lamanya ini. Dan untuk video pelepasan LCD touchscreen yang lama, link video ada di deskripsi. Dan kita lanjut dulu melakukan pengecekan LCD touchscreen HP Oppo Reno 2 ini. Dan ini yang seperempat, harganya agak atau relatif sedikit murah. Dan untuk link pembeliannya nanti kusematkan di deskripsi. Untuk LCD touchscreen yang originalnya itu AMOLED guys ya, tipis, dan di sini bisa fingerprint. Namun ini kualitas yang biasa, ini nggak bisa fingerprint, dan di sini ada juga sensor. Namun ini nggak bisa. Tapi harganya 200-an guys ya, 248 kalau saya nggak salah, nanti saya perlihatkan. Dan ini bisa menjadi pertimbangan untuk harga yang ditawarkan ini, bisa menjadi alternatif lah kalau kita budget pas-pasan gitu kan. Nah, ini bisa menjadi pilihan alternatif. Yang penting HP-nya bisa dipakai, dan untuk kualitas gambarnya bagus-bagus saja dan nggak jelek-jelek amat. Intinya mata nggak sakit saat melihat layar HP-nya ini. Nah, inilah LCD-nya guys ya. Ini nggak bisa fingerprint dan udah nggak bisa sensor. Namun nggak apa-apa, dengan harga yang seperti ini bisa menjadi pertimbangan. Dan kalau saya nggak salah, untuk kualitasnya itu yang seperempat juga yang bisa fingerprint serta sensor. Dan untuk bentuknya kayak AMOLED gitu, itu harganya kalau nggak salah 2 kali lipatnya guys ya. Nah, oke, dan ini adalah LCD touchscreen-nya 248.000. Nanti untuk link pembeliannya aku sematkan di deskripsi. Oke, nah ini saya beli 248.000. Oke. Dan ini sebelum kita pasang, ini jangan langsung dipasang guys ya, takutnya ada gangguan atau rusak apa gimana. Kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu ya, minimal LCD touchscreen-nya aman lah kayak gitu guys ya. Dan ini bantalannya ini, apakah kita lepas dulu? Coba bisa dilepas sekaligus ini ya. Oh, ini kita lepas saja ini. Coba kita tes pasang. Nah, ini di sini ada sensor guys ya. Ini sensor fingerprint, dan di sini ada sensor juga. Ini mungkin proximity ya, proximity sensor ya mungkin ya ini. Sepertinya seperti itu. Dan ini udah nggak berfungsi tuh sensornya serta fingerprintnya. Tapi kembali lagi kepada harga yang ditawarkan di sini, tidak terlalu mahal guys ya. Ya 248 itu sih untuk harga LCD ya lumayan guys ya. Cuman kalau yang mendekati seperti AMOLED itu harganya mungkin ya 2 kali lipatan ya kalau nggak salah. Jadi ini saya jadikan alternatif saja dulu. Ini 248 harganya. Oke, coba kita pasang dulu. Link pembelian ada di description ya. Oke. Kita pasang dulu, Bang. Apakah ini bisa dan bagus? Ya mudah-mudahan. Ya, sampai terdengar bunyi tek gitu. Nah, oke, ini kabel-kabelnya ini nggak apa-apa, kita pasang dulu aja. Tapi baterainya dulu guys dipasang, baru kabel-kabel ini. Oke, baterainya kita pasang dulu. Sebelum baterainya ini duluan guys ya, kabel-kabelnya ini. Sebenarnya kabelnya ini walaupun gak dipasang nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Coba nggak usah aja deh dipasang. Ini kan kita sekedar mengecek aja tuh ya. Coba kita pasang untuk kabel baterainya ini, fleksibel baterainya.
Oke. Dan di sini saya coba on kan. Apakah ini bisa? Mudah-mudahan, dan ternyata bisa. Oke, inilah LCD touchscreen Oppo Reno 2 yang seperempat yang nggak bisa fingerprint sama sensor atau proximity sensor, namun nggak apa-apa guys ya. Harganya ya tidak terlalu mahal gimana gitu guys ya. Oke. Dan nanti kita kan sudah tahu nih untuk sensornya itu nggak berfungsi, jadi nggak perlulah dicek guys ya. Dan fingerprintnya udah nggak berfungsi, ya udahlah untuk itu guys ya. Kita akan cek dulu untuk LCD-nya. Coba kita ke panggilan dulu atau ke telepon. Coba kita dial bintang pagar 899 pagar. Nah, dibawa ke engineer mode. Coba kita cek dulu guys ya. Kita cek dulu untuk LCD touchscreen-nya, ke manual test dulu aja. Screen unit test ini adalah pengecekan LCD. Mana tahu nih ada tompel-tompel atau ada bercak-bercak atau ada flek-flek hitam atau ada cahaya yang terang di bagian tertentu pada LCD-nya. Nah, di sini guys, boleh atau bisa kita cek dan ternyata aman guys ya. Tidak ada noda-noda terhadap LCD-nya ini. Oke. Dan untuk kualitas LCD-nya dengan harga 248 menurutku ini lumayan bagus dan bisa menjadi pilihan alternatif. Kita ke device debugging, lalu di sini kita cari ini touchscreen handwriting. Coba kita arahkan, kelihatan enggak ya? Coba kita atur dulu aja untuk kontrasnya. Kontras bisa main, oke? Kontras bisa diatur, untuk kecerahan bisa main. Oke, di sini coba. Nah, untuk touchscreen-nya ini kita arahkan atau kita gulirkan jari tangan kita ke semua daerah atau bagian pada touchscreen, itu akan mengikuti guys yang biru-biru itu. Oke. Nah, ini saya arahkan ke semua daerah pada touchscreen, ini berfungsi aman ya, seperti itu. Tuh. Oke guys, oke, sip ya, ini berfungsi dan tidak adanya atau tidak terjadinya ghost touch. Kalau ghost touch atau tersentuh sendiri atau error pada touchscreen-nya tanpa kita sentuh, biasanya dia biru-biru sendiri kayak gini, dia jalan sendiri itu untuk biru-birunya. Nah, ini aman guys ya, tidak ada yang gimana-gimana. Oke, baiklah untuk pengecekan dari LCD touchscreen, oke, bagus. Dan untuk brightness atau kecerahannya bisa diatur, dan untuk tampilan fisik kita cek, walaupun ini agak sedikit tebal, ini bisa saja dipasang dengan rapat dan presisi ya, walaupun agak sedikit tebal. Dan di sini kita tidak melihat cahaya yang bocor dari pinggir kiri kanannya ini. Dan untuk proximity sensornya ndak perlu dicek karena sudah pasti kagak bisa guys ya. Dan untuk charger, jaringan apa itu tidak terdampak karena untuk kabel fleksibel charger, konektor charger, buzzer atau speaker, mikrofon, lubang headset itu ndak numpang sama kabel LCD. Kalau dia numpang sama kabel LCD seperti konektor chargernya ini, itu baru dicek. Kalau ini tidak guys ya, jadi itu tidak dicek. Cukup untuk LCD saja, touchscreen saja, brightness atau kecerahan serta tampilan fisik. Dan untuk proximity sensor ndak usah, ndak perlu dicek. Dan untuk fingerprint nggak usah dicek, ndak usah ya, karena sudah pasti kagak bisa. Nah, ini untuk pengecekan LCD touchscreen sebelum dipasang dan dilem. LCD touchscreen HP Oppo Reno 2 yang seperempat, yang harganya relatif agak sedikit murah tapi nggak juga terlalu murah. Intinya kalau yang mendekati AMOLED itu harganya 2 kali lipat kalau saya tidak salah guys ya. Nah, oke, itu saja pengecekannya. Dan untuk pemasangan kembali LCD-nya ini atau pengelemannya, nanti videonya aku sematkan di deskripsi. Ini pengecekan LCD touchscreen-nya saja dulu sebelum nantinya kita pasang dan kita lem. Oke, dan ini saya sudah bisa memastikan bahwasanya LCD touchscreen-nya ini bisa berfungsi dengan baik ya. Oke, coba kita lepas dulu, dan ini saya akan melakukan pengeleman terhadap LCD touchscreen HP Oppo Reno 2 ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Jikalau ada pertanyaan, komen-komen aja. Kalau ada yang pengen disampaikan, komen-komen juga.
Ya, saya akhiri Bang videonya sampai di sini. Ini prepare saya akan melakukan pengeleman LCD touchscreen-nya ini seperti kataku tadi. Untuk pengeleman LCD touchscreen-nya, linknya ada di deskripsi. Saya akhiri saja sampai di sini, semoga bermanfaat. Saya John Itung. See you the next video my brotherku.